Kalau anggota DPR RI si Rusli Habibie itu sangat kental banget ya kalau gue lihat dia itu apakah sebagai anggota parlemen atau sebagai anggota wakil rakyat atau lebih kental ke usaha pribadinya dan keluarganya sebagai kontraktor. Soalnya aku lihat ini orang ya dari aku amati secara jauh sekilas aja gue amati buka-buka aja file itu sedikit gitu. Dia itu lebih fokus pada sektor keuangan dan pembangunan nasional, sektor keuangan dan pembangunan nasional. Kalau keuangannya oke, gue masih ada hubungan dengan keuangan jurusan gue. Dan itu situ pasti ada tentang investasi lah. Mungkin dengan energi, SDM, sumber daya dan sebagainya. Itu kalau tes saya itu masuk di komisi berapa? 12 atau 11 ya? Kalau DPR RI, kalau tidak salah itu ya, pasti itu kalau saya itu 12 itu. Dia itu membahas tentang kebijakan keuangan, infrastruktur pembangunan daerah. Memang kental banget ini, memang jurus anunya Rusli tanpa sekolah pun dia bisa di situ karena itu memang tujuan pokoknya sebagai anggota DPR RI untuk mendapatkan untuk mendapatkan keuntungan tersendiri yang tidak ketahui rakyat ya, yang diketahui rakyat ya sudah berbakti kepada negara. Palsu. Mereka kan nggak mengerti apa tuh komisinya Rusli itu di bagian apa wilayah apa, dia komisi 12 dari fraksi Golkar, berarti dia itu di situ membahas tentang keuangan. Ya, di situ keuangan maksudnya apa? Tentang investasi, bagaimana caranya untuk mencari keuangan, melobi keuangan atau pemasukan daerah, anggaran daerah apa segala RPJM, MPPM, MM segala macam itu istilahnya itu, dan ada hubungannya dengan infrastruktur. Ya, dia kan pengusaha kontraktor. Jadi dia itu mengambil keuntungan tersendiri tanpa orang ketahui dengan melobi sana lobi sini, dan istrinya dan keluarganya di dalam pemerintahan daerah. Jadi dia bisa mainkan di situ dan supaya nggak disorot mata. Jadi keluarganya yang dipakaikan direktur di situ sebagai yang pengusaha sebenarnya. Padahal pengusaha aslinya sudah dia lah gitu. Jadi di situ itu kalau jurusan yang Rusli ambil itu paling komisi 12 itu tentang pembahasan keuangan yang ada terkait dengan kebijakan energi, sumber daya dan mineral. Itu kalau tidak salah itu. Terus ada pengolahan sumber daya alam juga itu masuk loh. Ada perlindungan juga. Lingkungan. Apakah betul ada perlindungan lingkungan atau cuma sekedar perlindungan lingkungan tapi ada popoji lain yang masuk, artinya dompet lain yang masuk untuk perlindungan lingkungan ini. Tetapi tetap aja dia kan pernah melakukan makanya itu ada KPK tanya tentang isu itu tambang, salah satu tambang yang gue contohnya aja. Gitu. Kalian pasti kalian mengerti maksud saya, cuma saya akan cerita gini. Oke, nanti itu khusus tersendiri itu. Di sini saya ingin saya mengamati sebagai pengamat politik atau wakil rakyat di media sosial ini ya. Waduh, wakil rakyat. Ini tugasnya Rusli ini sebenarnya ini dia mau menarik investasi bukan untuk negara atau daerah atau perekonomian daerah atau perekonomian pembangunan ekonomi pembangunan daerah. Tetapi kalian nggak tahu, harus cermat dong ini rakyat. Di sini dia menarik investasi untuk usaha pribadinya sebagai kontraktor, yaitu pembangunan dan sekaligus ekonomi daerah gitu. Jadi perekonomian daerah sama seperti B.J. Habibie membangun perekonomian daerah. Orang kan tidak tahu dia punya perusahaan besar untuk mendapat apa. Itu makanya itu Timur Leste dibuang itu supaya dia tidak mikir di situ kepalanya, dia mau fokus ke perusahaannya. Jadi kalau diam tidak kalau timur itu kacau dan sebagainya, berarti dia tidak mampu sebagai pimpinan begitu ya. Kalau sebagai pimpinan gitu tidak mampu, pasti dia kan kudeta kan. Makanya dia ambil secara pintas minggir Timur Leste jadi supaya dia tidak kena kudeta dari negaranya sendiri gitu. Tetapi dia terkena kudeta dari si nenek-nenek, disingkirkan dari Indonesia juga ya dia. Itu katanya, makanya dibilang pengkhianat bangsa. Ini juga ini ponaan jauhnya ini pengkhianat bangsa. Pura-pura sebagai ternyata cuma ada usaha sendiri. Perekonomian kantornya itu di tanah gue. Dia kan kontraktor gitu. Jadi dia itu menarik pembangunan ekonomi, pembangunan daerah itu untuk keuntungan sendiri dan keluarganya, guys.
Makanya itu kebijakan-kebijakan itu palsu semua itu dipaksakan itu cuma dari dia semua. Nah, jadi banyak sekali ini keuntungan pembangunan nasional atau ekonomi yang dia mainkan. Cuma kalian kan nggak ngerti. Kalau gue sih ngerti aja karena gue berasal juga dari PU juga. Jadi gue nggak, sebelum dia menjabat gue udah tahu tuh otak liciknya itu dokumen-dokumen dan pemalsuan itu. Bahkan satket-satket pun dia singkirkan, dia fitnah supaya tidak ada menghalangi proyek-proyeknya itu, dokumen-dokumen palsunya itu. Bahkan ada kerabatnya itu Ahyani Amili tidak mau tanda tangan itu proyeknya itu karena bermasalah. Tapi Ahyani Amili dia sikat, dia non job gitu. Aku ngerti itu, aku tahu sudah pengalaman 7 sakit itu disingkirkan. 7 sakit APBN loh dia gunakan B.J. Habibie di situ. Jadi dia gunakan lobby di situ lah. Jadi ini latar belakang profesionalnya Rusli Habibie sebagai anggota DPR RI ini, aduh berpengaruh banget guys. Cuma orang tidak berpikir, dia cuma berpikir dia sebagai wakil rakyat atau apalah gitu. Tapi mereka kan nggak tahu kalau dia tuh punya keuntungan khusus di situ. Jadi kita tuh rakyat berpikirlah lebih cermat gitu, iya kan? Nah, jadi kita ini harus melakukan mekanisme pengawasan, ya, yang harus mengatur konflik kepentingan pribadinya gitu. Jadi makanya aku ini jadi konfliknya Rusli ini, jadi anti mereka sama saya ini dan keluarganya, karena di sini ada konflik kepentingan pribadi di mana pengamat politik atau pengamat semuanya ini, aduh. Aku juga bisa dikatakan pengamat-pengamatan. Begitu. Kalian kan nggak tahu latar belakang gimana gitu para kontraktor. Walaupun dia punya aturan, tidak ada aturannya tidak dipakai itu. Aduh. Sangka dia menjabat gubernur aja itu yang melanggar sekali tuh. Makanya itu Kapolda Gorontalo Budi Waseso itu disingkirkan karena apa? Mau usut kasus korupsi yang dia lakukan bersama keluarganya. Karena baru setengah perjalanan ini Kapolda dihantam oleh Rusli Habibie, jadi Dr. Trianto Bialangi yang didapat di situ bahkan dimajukan situ sebagai spion aja. Tetapi sebenarnya dalam utamanya sih Rusli, semua orang tahu kok, orang pintar tahu itu. Cuma orang tolol yang yang tahu. Oh iya kan? Orang yang bego yang tidak mengerti, yang tidak paham, yang cuma taunya bansos busu. Iya kan? Itu rica busu. Pembagian sembako yang tidak sesuai ukuran. Kalian nggak tahu itu. Seberapa banyak tuh bantuan itu kalau dikurang-kurang itu bisa dicairkan itu banyak gitu. Ya gitu, itu seperti saya sampaikan kepada kalian. Pakailah otak kalian. Kalian ini rakyat. Punya pendidikan, cerdas-cerdas kok makan ikan tuna hari-hari. Ikan tuna itu kan gizi juga dengan ikan lajang. Tapi kok bego-bego juga ya dibego-begoin gitu. Nah, inilah yang menjadi perhatian publik. Makanya harus ada pengawasan, penegak aturan. Kalau nggak ada ya udah rakyat yang bertindak gitu. Salah satunya saya yang akan bertindak gitu. Ya keluar-keluar lah. Lu suka atau tidak urusan lu lah. Dan urusan gue, kalau suka gue keluar-keluar ya urusan gue lah. Yang capek kan gue bukan kalian. Kenapa kalian yang stres? Begitu sih. Jadi di sini ini akan ada penyalahgunaan wewenang sebagai anggota DPR RI dan sebagai dinasti politik dan oligarki. Itu istrinya kan wakil gubernur gitu. Gitu. Dulu dia sebagai gubernur juga dia memainkan semua. Pokoknya semua jalur dia mainkan. Jalur hukum maupun pengawasan internal yang biasa diambil itu, aduh, pengawasan yang di umum aja pengawasan, tapi ujung-ujungnya di belakang tetap aja keuntungan masing-masing. Bahkan parlemen pun yang independen pun atau lembaga manapun yang independen semuanya di dompet, tergantung di dompet semuanya. Nggak usah lagak-lagak. Kami ini adalah lembaga independen, kami itu harus adil, harus mengamati, harus begini. Hawangang semua. Gue itu lebih tahu semua. Iya kan? Harus transparan dong. Jangan cuma sepihak aja. Dibantu sama independen yang palsu-palsu. Gitu guys. Oke guys. Itu aja gue sampaikan. Salam hormat dari saya Princess Munarfa. Tolong rakyat lebih cermat dan lebih teliti. Itu aja yang gue minta. Lebih cermat dan teliti. Makanya sekolah supaya nggak bisa dibodoh-bodohin.